Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 11 lebih 22 menit ya, di tanggal 19 Januari 2023 guys. Kita langsung aja ya menuju ke informasinya. Dan untuk update global crypto market cap hari ini mengalami penurunan yang cukup lumayan banget guys, di 3,20% guys. Hal ini tentu saja efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya guys, dimana untuk Bitcoin hari ini turun 3,10% guys dalam waktu 24 jam ini. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa kok Bitcoin ini turun guys. Kemudian untuk Ethereum turunnya cukup lumayan di 4,31% ya. BNB juga lumayan banget guys di 4,9%. XRP juga 2,76%. Cardano juga turunnya lebih tajam lagi di 6,24%. Dogecoin juga tajam di 7,03% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, pergerakannya cukup lumayan untuk penurunannya guys. Bahkan untuk Shiba Inu penurunannya di 9,32% guys. Dan rata-rata merah ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Oke, kita coba lanjut untuk melihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini ya. Dan sepertinya untuk area sideways ini telah terbreakout guys dan turun ke bawah. Dan kalau menurut saya sebenarnya ini wajar-wajar saja ya, karena pasti di area sini orang juga akan berpikiran untuk cari aman dulu ya, ambil profitnya dulu sebelum rilis untuk data FOMC guys. Dan buat saran aja ya, buat kalian yang mungkin ingin mencari posisi untuk DCA, kalian bisa manfaatin di harga sekitar 20.138 atau di 19.000 ya, di titik support psikologinya. Atau kalau lebih konservatif kalian bisa ambil di harga 18.000 guys. Dan pertanyaannya kenapa untuk Bitcoin ini turunnya cukup lumayan kalau kita lihat ya, atau kita lansir dari harian forecast. Di sini diinformasikan bahwa Bitcoin dan juga Ethereum ini jatuh karena adanya kekhawatiran ya untuk ekonomi Amerika Serikat sehubungan dengan komentar hawkish dari The Fed ya tentang suku bunga nanti. Jadi Bitcoin dan Ether jatuh pada Kamis pagi di Asia, bersama dengan sebagian besar dari 10 mata uang kripto non-stable coin teratas di tengah kekhawatiran tentang arah ekonomi Amerika Serikat dan juga suku bunganya guys. Harga juga melemah semalam ya setelah Amerika Serikat mengatakan akan mengambil apa yang disebut sebagai tindakan penegakan mata uang kripto internasional yang besar. Hal ini ternyata melibatkan penangkapan yang relatif mengecewakan ya bagi pasar terhadap pemilik Rusia dari bursa yang terdaftar di Hong Kong, yaitu BitZlotto, tetapi harga tidak pulih guys. Beberapa fakta yang terjadi di sini ya, antara lain yaitu Bitcoin turun 2,2% menjadi 20.686 US dollar ya dalam waktu 24 jam terakhir hingga pukul 8 pagi waktu Hong Kong ya. Dan meskipun masih naik 18,6% ya selama 1 minggu terakhir. Ethereum juga turun di 3,4% menjadi 1.514 US dollar per koinnya dan memangkas kenaikannya pada minggu yang sama ya menjadi 9,1% menurut data dari CoinMarketCap guys. Meme coin Shiba Inu melonjak 6,2% ya menjadi 0,0000112 US dollar ya. Satu-satunya token dalam daftar 10 besar CoinMarketCap berdasarkan kapitalisasi pasar yang naik sehingga kenaikan mingguannya menjadi 22,4% guys. Momentum ini terjadi saat investor menunggu peluncuran jaringan layer 2 ya untuk Ethereum yaitu Shibarium guys dalam beberapa minggu mendatang. Begitu juga dengan Solana turun guys 9% ya menjadi 27,16 US dollar per koinnya, membukukan kerugian terbesar ya dalam daftar CoinMarketCap, tetapi tetap naik ya 27,2% untuk seminggu ini ya, dan menjadi salah satu token dengan kinerja terbaik untuk tahun 2023 ini. Polygon turun 5,5% menjadi 0,94 US dollar per koinnya, dan Cardano kehilangan 5,4% menjadi 0,32 US dollar per koinnya dalam kerugian terbesar kedua dan ketiga setelah Solana. Total kapitalisasi pasar untuk kripto selama 24 jam turun ya 2,4% menjadi 968,1 miliar US dollar. Sementara volume perdagangan naik 28,5% menjadi 61,6 miliar US dollar guys. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka mendakwa BitZlotto dengan tuduhan pencucian uang ya terkait dengan 700 juta US dollar dalam bentuk mata uang kripto dan menangkap pendirinya guys, yaitu Anatoly Lekhkodinov di Miami. Apakah Anda melanggar hukum kami dari Cina atau Eropa atau penyalahgunakan sistem keuangan kami dari sebuah pulau tropis? Anda harus mempertanggungjawabkan kejahatan Anda di ruang sidang Amerika Serikat, ujar Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco dalam sebuah konferensi pers di Departemen Kehakiman, demikian menurut laporan dari Reuters. Saham-saham Amerika Serikat juga jatuh guys pada hari Rabu. Dow Jones Industrial Average turun 1,8%, S&P 500 tergelincir di 1,6%, dan indeks komposit Nasdaq
menutup hari itu ya di 1,2% lebih rendah guys. Penurunan ini terjadi ketika Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan ya penjualan retail turun 1,1% di bulan Desember, menyamai penurunan terbesar dalam 1 tahun dan melampaui penurunan 0,8% yang telah diperkirakan oleh para ekonom untuk menambah kekhawatiran resesi. Selain itu, Presiden Federal Reserve Sean Louis James Bullard mengatakan bahwa The Fed seharusnya tidak mengulur-ulur ya untuk kenaikan suku bunga untuk memerangi inflasi hingga berada di atas 5%. Bulan lalu, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi antara 4,25% dan 4,5%, tertinggi dalam 15 tahun terakhir guys. Pertemuan The Fed berikutnya adalah 31 Januari hingga 1 Februari guys, dengan para analis di CME Group memprediksi peluang 94,2% untuk kenaikan 25 basis poin guys. Jadi seperti yang saya prediksikan kemarin ya, ada kemungkinan untuk menaikkan lagi suku bunganya ya di 0,25% guys atau 25 basis poin, karena memang untuk target dari inflasi Amerika Serikat ini masih jauh guys di 2%, padahal sekarang posisinya masih di 6,5%. Jadi kemungkinannya masih ada untuk kenaikan suku bunga lagi. Dan bisa diprediksi lagi kemungkinan nanti di minggu depan harga Bitcoin ini akan jatuh lagi guys. Dimana sudah terlihat ya dari para investor besar ataupun investor kecil yaitu retail ya yang sudah mulai keluar dari market dulu guys untuk mengamankan aset mereka. Oke, kita lanjut informasi berikutnya dari EMB Crypto ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Genesis guys, ini dilaporkan berencana untuk segera mengajukan kebangkrutannya guys. Wow, ini kabar buruk juga ya. Jadi Genesis dilaporkan mulai mempersiapkan pengajuan kebangkrutannya yang dapat dilakukan pada akhir minggu ini. Pemberi pinjaman kripto berutang kepada kreditur lebih dari 3 miliar dolar. Sebagai platform pinjaman kripto yang bermasalah, Genesis Global telah mulai bergerak menuju pengajuan kebangkrutan menurut laporan dari Bloomberg. Platform ini dapat mengajukan kebangkrutan secepatnya ya minggu ini. Dan platform ini telah berada di ambang kebangkrutan ya sejak November 2022 dengan platform tersebut mencoba untuk mengumpulkan dana hampir 1 miliar dolar. Masalah meningkat ya untuk Genesis dan perusahaan induk. Khususnya, laporan tersebut muncul beberapa hari setelah Digital Currency Group atau DCG, perusahaan induk dari Genesis ini ya, menangguhkan dividen kuartalan guys. Ini adalah cara untuk menjaga likuiditas dan mengurangi biaya operasionalnya. Selain itu, platform peminjaman kripto telah berselisih dengan Gemini sebagai pertukaran kripto Amerika terkemuka sejak awal tahun kemarin guys. Penyebab perselisihan tersebut adalah penangguhan penarikan di Genesis, sebuah langkah yang dilakukan pada bulan November sebagai akibat dari runtuhnya FTX kemarin. Sejak saat itu, pengguna dari Gemini's Earn ini tidak dapat mengakses dana mereka guys, dan pertukaran kripto ini memiliki hampir 340.000 pengguna ya yang berpartisipasi dalam program earningnya. Perkiraan jumlah yang terkunci di Genesis saat ini mencapai 900 juta dolar. Dan pembicaraan yang buntu telah mengakibatkan Cameron Winklevoss sebagai CEO dari Gemini menyerukan pemecatan Barry Silbert dari posisi CEO dari Genesis ini guys. Selain itu, perselisihan ini juga mendapat intervensi ya dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC. Badan pengawas tersebut mengenakan tuntutan ya terhadap kedua platform karena menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Tindakan tersebut terjadi meskipun Gemini telah berupaya ya untuk bekerja sama dengan badan pengawas dalam program Earn. Kemudian laporan terbaru ya dari The Block menyatakan bahwa para kreditor The Genesis ini termasuk Gemini ya, sedang menegosiasikan rencana kebangkrutan yang telah dikemas sebelumnya. Dalam hal ini, Gemini dan kreditur lainnya akan menerima uang tunai dan ekuitas di DCG untuk memberikan masa penangguhan hingga 2 tahun ke depan. Genesis berutang miliaran dolar ya kepada para kreditor. Khususnya, pemberi pinjaman kripto bertanggung jawab untuk membayar kreditor lebih dari 3 miliar dolar, termasuk pengguna dari Gemini ini. Dan sebagai cara untuk membayar mereka, perusahaan induk dari Genesis ini sedang mempertimbangkan untuk menjual beberapa asetnya untuk meningkatkan modal. Platform ini sedang menjajaki penjualan beberapa investasinya yang berjumlah sekitar 500 juta dolar guys. Dan DCG telah berinvestasi di hampir 200 proyek kripto guys, termasuk bank, bursa, dan juga kustodian guys. Jadi ternyata efek dari runtuhnya FTX ini masih ada guys ya, khususnya untuk platform Genesis ini guys. Dan kayaknya tidak bisa bertahan. Dan di sini dilaporkan ya akan segera mengajukan kebangkrutannya kalau tidak salah sekitar minggu ini guys. Dan ini berita buruk tentunya. Tapi kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya guys. Dan kita lanjut aja untuk informasi berikutnya. Kita lansir ya dari The Block. Di sini diinformasikan bahwa National Bank Australia ini
akan segera menciptakan stablecoin-nya sendiri guys yang bernama AUDN. Jadi National Australia Bank atau NAB meluncurkan stablecoin yang didukung penuh bernama AUDN. Stablecoin ini akan diluncurkan di jaringan Ethereum dan blockchain Algorand guys, sebuah platform kontrak pintar yang mirip dengan Ethereum. NAB berencana untuk meluncurkan stablecoin ini pada pertengahan tahun ini guys. Stablecoin ini akan didukung 1 ke 1 ya, atau 1:1 dengan fiat Australia, yaitu dolar Australia ya, dan uangnya akan disimpan oleh NAB. Stablecoin terutama akan digunakan sebagai token penyelesaian antara beberapa pihak yang bertransaksi. Sebagai contoh, stablecoin AUDN dapat digunakan untuk perdagangan kredit karbon, transfer uang ke luar negeri, dan perjanjian pembelian kembali, kata Kepala Inovasi NAB Howard Silby. Ini dikenal sebagai penyelesaian atomik, sesuatu yang sedang dicoba oleh NAB untuk ditransisikan ke beberapa pasar, menurut Australian Financial Review yang pertama kali melaporkan berita tersebut guys. Ini bukan hal pertama kalinya ya untuk bank-bank di Australia mencoba meluncurkan stablecoin-nya sendiri, dan 4 bank juga mencoba membuat produk stablecoin serupa ya tahun lalu, dan inisiatif ini gagal karena masalah persaingan, dan keempat bank tersebut berada pada tahap yang berbeda dalam strategi kripto mereka, menurut AFR. Jadi kalau menurut saya ini menarik guys ya. Banyak bank-bank di Australia yang meluncurkan stablecoin-nya sendiri, dan menurut saya pribadi ini merupakan satu peluang yang cukup bagus ya untuk mengadopsi stablecoin ini guys. Dan memang ya, jika suatu hari nanti ya salah satu stablecoin ini akan menjadi besar, maka akan menjadi salah satu aset yang sangat diperhitungkan banget, khususnya buat platform yang mengeluarkan stablecoin itu sendiri. Dan bisa saja platform tersebut untuk memonopoli stablecoin guys. Ini menarik ya. Oke, jadi pertanyaannya masih sama guys. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah sudah mulai ada yang membuat atau berinisiatif khususnya untuk bank-bank di Indonesia untuk meluncurkan stablecoin-nya? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Kita nanti akan ngobrol banyak di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.